Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Buat teman-teman yang sudah menyelesaikan tahapan administrasi untuk tes PPS Pemilu 2024, silahkan untuk melihat jadwal tesnya ya, yang dimulai hari ini sampai nanti tanggal 9. Kemungkinan ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 9 untuk pelaksanaan tes CAT ataupun tes manualnya. Tergantung dari kesiapan wilayah kabupaten apakah menggunakan CAT ataupun juga menggunakan tes manual atau tes tulis. Nah, teman-teman, untuk tes tulis ya, sebagaimana kita ketahui di sini ada kisi-kisinya ya, di mana tes PPS Pemilu 2024 ini mencakup 3 jenis materi ujian. Ini emang sudah menjadi keputusan dan ketentuan dari KPU nomor 534 tahun 2022. Di mana 3 materi tes tulis PPS ini meliputi 1. Pengetahuan kebangsaan atau pengetahuan PKN ataupun juga wawasan kebangsaan. Kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga adalah pengetahuan kepemiluan. Jadi 3 komponen ini pasti bakal ada di tes tulis atau tes CAT Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten. Nah, soal ujian tulis PPS Pemilu 2024 ini bisa jadi akan bergantung pada materi yang disiapkan oleh setiap KPU Kabupaten Kota. Kemungkinan kalau untuk soal umum itu agak berbeda ya teman-teman, tetapi tidak dengan soal-soal pemilu ya. Itu pasti semuanya sama akan mencakup tentang PPS. Nah, secara garis besarnya emang materi tes PPS Pemilu 2024 ini bakal mencakup soal tentang pengetahuan umum, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan. Dan ini emang sesuai dengan ketentuan dalam KPU nomor 534 tahun 2022. Nah, di sini saya akan memberikan soal-soal tes PPS Pemilu 2024 yang menyangkut tentang pengetahuan kepemiluan, teman-teman ya. Karena kalau untuk kompetensi dasar dan pengetahuan umum sudah saya bagikan di video-video sebelumnya. Teman-teman tinggal check out aja di channel saya. Oke, karena bocoran soal tes tulis PPS ini disusun berdasarkan dari situs KPU ya. Kemudian dari Perpu tentang pemilu yang terbaru seperti PKPU nomor 8 2022, KPU nomor 534 2022 hingga Perpu nomor 1 tahun 2022. Oke, langsung aja teman-teman ya. Ini sambil mengingat kembali dan menambah juga, siapa tahu ini soal tentang kepemiluan ini muncul ya. Oke, nomor 1, setelah memperbaiki dan mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS, kegiatan PPS ialah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih, C. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara atau DPS, D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara DPS, E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Jawabannya adalah yang E. Berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan atau desa? Untuk saat ini ya, A 9 orang, B 11, C 7, D 3, E 4 orang. Oke, jawabannya adalah yang D. Berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS, kecuali A. WNI, B. berusia paling rendah 22 tahun, C. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, D. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, E. tidak menjadi anggota parpol. Nah, jawabannya adalah iya, yang B ya. Ini yang kecuali teman-teman. Selanjutnya, DPS atau daftar pemilih sementara disusun oleh siapa? A. PPS, B. Pantarlih, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. PPS Pemilu 2024 dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A1, B6, C3, D4, E 2 bulan. Jawabannya adalah E 2 bulan. Oke, selanjutnya.
Siapa yang membantu KPU Kabupaten Kota dalam pemutakhiran data pemilih? A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan pengawas pemilu, C. Pantarlih, PPS dan PPK. Jawabannya adalah yang E ya, Pantarlih, PPS dan PPK. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali. Jadi di sini tuh pelanggaran semua, tapi yang kecualinya ya. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU. B. Melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang. C. Memiliki keterpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta pemilu. E. Tidak memberitahukan pilihannya pada orang lain. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, pengawasan pemilu penting agar bisa terlaksana berdasarkan A. Asas pemilihan umum dan Perpu, B. Sistem proporsional terbuka, C. Asas penyelenggaraan negara yang baik, D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak, E. Sistem proporsional tertutup. Jawabannya adalah yang A. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan atau Perpu. Selanjutnya, siapa yang menandatangani berkas DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua Pantarlih, B. Ketua KPU Provinsi, C. Ketua KPK, D. Ketua PPS, E. Ketua KPU Kabupaten. Jawabannya adalah D ya, Ketua PPS. Apakah kepanjangan PPS itu? Siapa tuh ada ya. A. Panitia penghitungan suara, B. Petugas pemungutan, C. Petugas pemilihan, D. Panitia pemilihan, E. Panitia pemungutan suara. Oke, pasti teman-teman udah tahu ya, jawabannya adalah E. Selanjutnya, Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam hal apa? A. Menghitung suara hasil pemilihan, B. Mendirikan TPS untuk pemilu, C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, D. Menyegel kotak suara, E. Menjaga kotak suara. Jawaban yang benar adalah C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih. PPS adalah panitia penyelenggaraan pemilu di tingkat apa? A. Kecamatan, B. Kelurahan, D. TPS, C. Kabupaten Kota, E. Semua jawaban benar. Teman-teman udah tahu ya, jawabannya adalah B. Oke, next. Berikut ini wewenang PPS kecuali. Apa nih? A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat Pantarlih, C. Mengumumkan hasil penghitungan suara di setiap TPS, D. Membuka kotak suara yang disegel KPPS setelah pemungutan suara, E. Memastikan ketersediaan perlengkapan di TPS. Yang bukannya adalah D ya. Kalau membuka kotak suara ya oleh KPPS ya. Berikut ini tugas dan wewenang Ketua PPS kecuali. A. Memimpin pemungutan suara di TPS, memimpin kegiatan PPS, mengawasi kegiatan KPPS, mengendalikan kegiatan KPPS, menandatangani daftar pemilih sementara atau DPS. Ini yang bukannya tugas dan wewenang Ketua PPS adalah yang A ya, memimpin pemungutan suara di TPS. Bagaimana formasi susunan keanggotaan PPS tahun 2022 untuk pemilu 2024? Susunannya gimana? A. 1 ketua 5 anggota, B. 1 ketua 7 anggota, C. 1 ketua 4 anggota, D. 1 ketua 3 anggota, E. 1 ketua 2 anggota. Teman-teman udah tahu ya, jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, PPS dibentuk oleh siapa? A. KPU RI, B. KPU Kabupaten, C. KPU Provinsi, D. Bawaslu, E. KPPS. Pasti sudah tahu ya, jawabannya adalah B. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 ditetapkan oleh siapa? A. PPK, B. KPU Kabupaten, C. KPU Provinsi, D. KPU RI, E. PPS. Oke, jawabannya adalah oleh KPU Kabupaten. Next, selanjutnya. Berikut ini sejumlah badan ad hoc pemilu 2024 kecuali. Ini 2024 teman-teman ya. A. PPK, B. PPS, C. Pantarlih, D. KPU Kabupaten, E. KPPS. Ini yang bukan badan ad hoc ya, kecuali yaitu D. KPU. KPU itu bukan badan ad hoc ya, tapi lembaga. Oke, selanjutnya berapa jumlah
partai politik peserta pemilu 2024. Ini 2024 teman-teman ya. A 15 nasional 11 lokal Aceh, B 17 nasional 7 lokal Aceh, C 16 partai nasional 6 partai lokal Aceh, D 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, E 19 partai nasional dan 5 partai lokal Aceh. Jawabannya tentu teman-teman udah tahu ya, yaitu D 18 dan 6. Selanjutnya, berapa jumlah anggota KPPS Pemilu 2024 di setiap TPS? A8, B5, C9, D7, E4 orang. Jawabannya adalah yang D ya, 7 orang. Selanjutnya, berapa hari KPPS paling lambat dibentuk sebelum pemungutan suara pemilu 2024? A8, B15, C29, D17, E14 hari atau 2 minggu ya. Jawabannya adalah E ya, 14 hari atau 2 minggu. Selanjutnya, bagaimana susunan keanggotaan KPPS Pemilu 2024 di setiap TPS? A1 ketua dan 6 anggota, B1 ketua 7 anggota, C1 ketua, 1 wakil ketua, 4 anggota, D1 ketua, 1 sekretaris dan 4 anggota, E2 ketua dan 5 anggota. Oke, jawabannya adalah yang A ya. 1 ketua dan 6 anggota. Pantarlih bertanggung jawab kepada siapa? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten, D. KPU RI, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah tentu saja PPS. Berikut ini syarat menjadi pantarlih pemilu 2024 kecuali A. Usia paling rendah 17, berdomisili di wilayah kerja pantarlih, mampu secara jasmani dan rohani, minimal lulusan SMA, menjadi anggota parpol peserta pemilu 2024. Ini yang bukan ya teman-teman ya. Jawabannya E ya. Jadi jangan menjadi anggota parpol. Next. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa apa? A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020, B. Perpu Nomor 2 Tahun 2022, C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022, D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ini yang terbarunya ya. Jawabannya adalah C. Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu terbaru, berapa jumlah kursi anggota DPR RI? A 550, B 560, C 580, D 500, E 570. Ada berapa kursi teman-teman? Yaitu adalah C ya. Ada 580. Oke, selanjutnya. Kapan pemilihan langsung presiden, wakil presiden digelar dalam pemilu di Indonesia? Yang pertama kalinya mungkin ya. A tahun 1907, B tahun 2004, C tahun 2009, D tahun 2014, E tahun 2019. Jawabannya adalah yang B tahun 2004. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalani tes tulis. Insyaallah untuk tes wawancara akan saya informasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.